Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini share screen-nya hilang, Mbak. Ih, kok bisa ya? Bentar-bentar. Ya, Berarti kalau dia di Zoom tempatku itu nggak bisa ya, Mas? Berarti kecil nggak masalah ya segini ya? ya nggak apa-apa. Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Abdul Mujib dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arwahul Lubis, Lailatul Nur Afifah, kemudian Zatumba Qatrun Nada, dan Novita Dwi Pangesti akan mempresentasikan paper kami dengan judul Determinasi Asuransi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan analisis Autoregressive Distributed Lag atau ARDL. Nah, dari judul ini mungkin sudah tergambar ya, kalau kami hendak mengidentifikasi bagaimana pengaruh dari perkembangan atau pertumbuhan asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, lanjut Mbak. Pembahasan ini nanti akan kami pecah menjadi 6 chapter. Yang pertama pendahuluan, kemudian landasan teori, lanjut ke penelitian terdahulu, kemudian metode penelitian, hasil analisis, dan kesimpulan. Lanjut Mbak. Oke, pembahasan pertama, kami mulai dengan ide bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangatlah penting. Apa yang menjadi argumentasi bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting? Yang pertama itu ternyata pertumbuhan ekonomi itu menjadi faktor utama yang ini yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Beberapa penelitian telah membuktikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi juga ternyata bisa menurunkan tingkat kriminalitas dalam suatu negara tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi ini banyak dijadikan sebagai target berbagai kebijakan ekonomi dalam sebuah negara. Lanjut, Mbak. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tentunya berfluktuatif, mulai dari Orde Lama, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu relatif rendah, kemudian di Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu relatif tinggi, bahkan sampai booming, ya, pernah mencapai angka 10,9% pertumbuhannya tahun 1968. Kemudian di akhir Orde Baru, nah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sempat sangat-sangat terpuruk sampai minus 13%. Nah di Orde Reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tumbuh rata-rata 5% per tahun. Lanjut, Mbak. Oke, kalau pertumbuhan ekonomi itu penting, maka tentu sangat penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, ini ada 4 serangkai ya yang menyebabkan atau yang menjadi determinan dari pertumbuhan ekonomi secara teoritis. Yang pertama sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, kemudian pertumbuhan atau pembentukan modal dan teknologi. Nah, di manakah peran asuransi? Di manakah peran asuransi dalam sebagai determinan pertumbuhan ekonomi? Ternyata asuransi itu hadir melalui jalur pembentukan modal. Dana yang dikumpulkan oleh asuransi kemudian ditransmisikan ke pasar keuangan, nah kemudian digunakan untuk pembentukan modal yang diharapkan nantinya untuk meningkatkan produksi dalam suatu negara atau GDP sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat gitu. Lanjut, Mbak. Nah, sekarang bagaimana tren pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia? Dari grafik ini kelihatan, ternyata dari tahun 2014, nah trennya itu terus naik secara umum ya, walaupun ada penurunan kadang-kadang sedikit, tapi secara umum itu naik sampai tahun 2019. Lanjut, Mbak. Oke, bagaimana research gap? Nah, dari penelitian yang kami yang kami lakukan ini adalah sebagai institusi keuangan halal, nah asuransi syariah dalam melakukan investasi ternyata relatif terbatas karena hanya dapat menempatkan dananya dalam investasi yang sesuai dengan syariah. Keterbatasan ini sangat mungkin menyebabkan proses investasi berjalan relatif lambat dibanding dengan investasi dalam konvensional gitu. Kalau konvensional kan lebih fleksibel ya naruh dananya karena dia tidak ada batasan syariah. Nah, implikasinya apa? Nah, implikasinya secara teoritis berarti efek yang disebabkan oleh asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi juga cenderung lambat dibanding dengan misalnya asuransi konvensional. Nah,
Apakah efek tersebut benar-benar secara empiris terbukti? Nah, telah ada memang penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh asuransi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ditemukan secara umum ya, ini tidak khusus ke asuransi syariah, tapi asuransi secara umum dampaknya itu positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi khusus untuk pengaruh asuransi syariah yang kami temukan di Indonesia, pengaruhnya itu baru diteliti oleh Mainata dan Angrum tahun 2019. Mereka menemukan bahwa asuransi syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi penelitian mereka ini ternyata masih menggunakan metode statis, jadi belum memperhitungkan dinamisasi waktu, dan juga tidak menggunakan variabel mayor sebagai variabel kontrol. Lanjut, Mbak. Nah, dengan demikian, disinilah kami menemukan celah penelitian selanjutnya, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh perkembangan asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan model dinamis ARDL dan juga melibatkan variabel mayor sebagai variabel kontrol. Lanjut, Mbak. Langsung saja ya, Mas. Saya lanjutkan. Oke. Landasan teori, di sini pertama ada gross domestic product, yang mana merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada menurut Webgrass dan Skyper pada tahun 2002, secara khusus menekankan pada aktivitas asuransi yang dalam konteks model Solos One, neoklasik, memodelkan dampak finansial dari perantara bank, asuransi jiwa, dan non-jiwa itu pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada pengertian asuransi syariah. Secara terminologi, asuransi syariah merupakan tentang tolong menolong, dan secara umum asuransi syariah ini merupakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua. Selanjutnya, tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 10/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah pada bab 2 pasal 2 yang berisikan yang pertama ada adanya kesepakatan tolong menolong atau ta'awun dan saling menanggung takaful di antara para peserta. Yang kedua adanya kontribusi peserta ke dalam dana tabaru. Yang ketiga perusahaan bertindak sebagai pengelola dana tabaru. Yang keempat dipenuhinya prinsip keadilan, dapat dipercaya, keseimbangan, kemaslahatan, dan keuniversalan. Yang terakhir ada tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti goror, maisir, riba, rishwa, maksiat, dan objek haram. Nah, selain prinsip dasar yang tadi, terdapat beberapa hal utama yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah. Yang pertama ada perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabaruk dari kekayaan dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, polis asuransi dan perjanjian reasuransi dengan prinsip syariah wajib mengandung akad tabaruk dan akad tijarah. Yang ketiga, perusahaan setiap saat wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk korat kepada dana tabaruk. Dan yang terakhir harus adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi syariah, dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Biro Perasuransian Bapepam LK. Di sini juga perasuransian syariah di Indonesia diatur dalam beberapa fatwa DSN MUI, diantaranya ada nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, lalu ada nomor 51 tahun 2006 tentang akad mudharabah musyarakah pada asuransi syariah, nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah, dan terakhir ada nomor 53 tahun 2006 tentang akad tabaruk pada asuransi dan reasuransi syariah. Selanjutnya landasan teori, yang pertama ada pada variabel independen, ada total aset diartikan sebagai total atau jumlah keseluruhan dari kekayaan perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar, dan aktiva lain-lain yang nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas.
Lalu ada premi yang merupakan transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak tertanggung dan penanggung, di mana penanggung menjamin pihak kepada tertanggung bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap suatu kerugian. Selanjutnya untuk variabel kontrolnya, ada investasi, yang mana sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Ada pengangguran mengacu pada situasi di mana seseorang dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Dan terakhir ada suku bunga yang merupakan harga yang harus dibayarkan bank atau peminjam lainnya untuk memanfaatkan uang selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, beberapa penilaian terdahulu ada penelitian Muhammad Afdi Nizar yang menunjukkan bahwa jumlah polis premi asuransi non-jiwa, premi asuransi jiwa, laju inflasi, PDB per kapita, variasi variabel-variabel asuransi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu ada penelitian Ibrahim Muhammad Muye, Ahmad Fahmi Syekh Hasan menunjukkan bahwa premi bruto asuransi syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta penelitian Marco Arena menunjukkan bahwa asuransi non-life memiliki efek yang lebih besar pada negara-negara berpenghasilan tinggi daripada yang sedang berkembang. Ini juga ada asuransi jiwa dan non-life memiliki dampak yang berbeda pada pertumbuhan ekonomi untuk berbagai tingkat pembangunan ekonomi yang diukur oleh PDB per kapita. Selanjutnya, dijelaskan oleh Mbak Nada. Iya. Bisa dilanjut ya Mbak Afia? Iya, Mbak. Selanjutnya metode penelitian. Di sini kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan data kuartalan mulai periode 2014 sampai 2019. Kemudian sumber datanya asuransi syariah dengan proksi total aset dan premi diperoleh dari laporan industri keuangan non-bank syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian sumber data pertumbuhan ekonomi atau GDP, investasi, pengangguran, dan suku bunga diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Next, Mbak Zizi. Kemudian metode sampling yang digunakan adalah purpose sampling dengan kriterianya berdasarkan pada yang pertama yaitu ketersediaan data asuransi syariah yang terdaftar di OJK periode 2014 sampai 2019. Kemudian kriteria yang kedua yaitu data GDP hanya tersedia dengan interval minimal kuartalan. Kemudian data variabel kontrol menyesuaikan dengan ketersediaan data asuransi syariah. Next. Kemudian untuk variabel penelitiannya, di sini untuk variabel dependen menggunakan pertumbuhan ekonomi dengan proksi GDP, kemudian variabel independen menggunakan variabel asuransi syariah dengan proksi total aset dan premi, kemudian variabel kontrolnya menggunakan variabel investasi dengan proksi pembentukan aktiva tetap bruto, kemudian pengangguran menggunakan proksi persentase pengangguran terbuka terhadap angkatan kerja, dan variabel kontrol ketiga yaitu suku bunga dengan proksi BI rate. Kemudian kami menggunakan teknik analisis yaitu model analisis ARDL, di mana secara umum model ARDL dalam bersamaan jangka panjang bisa dilihat di slide ya teman-teman. Next, Mbak Zizi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah analisis data dengan menggunakan pendekatan ARDL. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan pengujian stasionaritas data dengan unit root test. Di sini untuk pemeriksaan stasionaritas datanya menggunakan uji Philip-Brown. Kemudian yang kedua melakukan pemilihan model ARDL yang akan digunakan sebagai dasar estimasi koefisien jangka panjang dan jangka pendek, di mana model ARDL yang kami gunakan ini berdasarkan AKIK Information Criterion atau disingkat dengan AIC. Di sini gunanya itu untuk memilih panjang leg maksimal yang relevan. Kemudian yang ketiga, melakukan pengujian kesesuaian model ARDL jangka pendek, yaitu untuk dilakukan untuk melihat hubungan jangka pendek dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian yang keempat, melakukan ARDL bond test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui arah kausalitas variabel dalam model. Kemudian yang kelima, melakukan estimasi ARDL jangka panjang
Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan langkah yang terakhir yaitu uji terkait stabilitas jangka panjang dari model ARDL yang dibangun, yaitu ada uji Q-sum dan uji Q-sum-Ki. Next, Mbak Zizi. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nada. Di sini akan masuk pada poin pembahasan. Seperti yang kita ketahui, Mbak Nada sebelumnya telah menjelaskan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan uji ARDL. Nah, yang pertama ini, kita harus melihat unit rotasinya dulu. Nah, pada level 0 itu diketahui bahwa seluruh variabel tidak signifikan, sehingga untuk memperoleh hasil yang signifikan kita melakukan pada freeze difference. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel itu tidak signifikan seperti yang saya katakan tadi. Nah, setelah mengetahui bahwa hasil signifikan pada freeze difference, kita akan melakukan pada langkah selanjutnya. Bisa dilanjut, Mbak Zizi. Nah, ini merupakan hasil pada uji Eicke Information Criterion. Nah, uji ini digunakan untuk melihat lag yang seperti dijelaskan pada Mbak Nada tadi. Kita dapat melihat hasil lag yang terpilih, yang terbagus pada uji ARDL pada model yang kita gunakan, yaitu pada bagian paling kiri kita, yaitu terdapat garis yang paling kecil, kita dapat melihat angka 2,2,2,2. Nah, ini model yang terpilih untuk seluruh variabel itu pada lag kedua. Selanjutnya, Mbak Zizi. Nah, ini pada hasil uji ARDL pada jangka pendek. Hasil pengujian pada jangka pendek ini diketahui bahwa ada tingkat signifikansi alfa 5%, yang signifikan itu hanya GDP. Sementara dua variabel lain seperti premi dan suku bunga itu signifikan pada alfa 10%. Untuk variabel lainnya itu tidak signifikan. Sehingga pada jangka pendek ini kita tahu bahwa hanya variabel GDP itu sendiri sebagai yang mampu mempengaruhi variabel itu sendiri. Pada bagian bawah tabel itu kita dapat melihat koin X itu yang minus 1. Nah, itu sebesar minus 1,271067. Nah, ini dengan nilai probabilitas sebesar 0,0126 yang dapat kita artikan bahwa terjadinya kointegrasi dalam model. Nah, artinya ini kan itu menunjukkan angka negatif. Nah, ini menunjukkan keseimbangan dengan kecepatan 127 tiap triwulannya. Jadi angka negatif itu menunjukkan keseimbangan. Malah sebaliknya, mungkin kita akan beranggapan tanda negatif kenapa menunjukkan keseimbangan. Nah, kalau dalam model ini memang dijelaskan seperti itu. Angka negatif itu menunjukkan keseimbangannya. Selanjutnya, Mbak Zizi. Nah, di sini pada hasil ARDL bond test, kita dapat mengetahui bahwa nilai F statistik itu sebesar 6,34, lebih besar dari nilai kritis I1. Nah, kita dapat melihat I1-nya itu kan 4,68, 3,79, dan 3,35. Nah, nilai F statistik itu 6,34, lebih besar. Hasil yang lebih besar ini itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka pendek antara variabel independen dan variabel dependen. Padahal kalau kita, mungkin ada yang bertanya, seharusnya lebih kecil untuk signifikan, tapi dalam aturan ini menunjukkan bahwa nilai F statistik harus lebih besar. Selanjutnya, Mbak Zizi. Nah, ini pada uji jangka panjang, tadi kan sudah saya jelaskan pada uji jangka pendek. Nah, ini pada uji jangka panjang, kita dapat melihat bahwa seluruh variabel itu berpengaruh secara signifikan kecuali aset. Nah, di situ aset dengan nilai 0,117, tidak signifikan dibandingkan yang lainnya. Premi dan pengangguran itu berpengaruh dengan arah negatif. Kita dapat melihat pengangguran benar pengaruhnya negatif, karena apabila pengangguran itu naik, pertumbuhan ekonomi itu akan menurun. Apabila pengangguran turun, pertumbuhan ekonomi naik. Tapi untuk premi sendiri di sini, premi kenapa kok arahnya negatif? Padahal pada penelitian sebelumnya tadi dijelaskan bahwa premi berpengaruh secara positif. Nah, ini bisa disebabkan karena pada model klaim yang dilakukan itu tidak bisa diinvestasikan secara langsung, karena seperti yang kita ketahui asuransi pada basis syariah itu sangat terbatas, sehingga terjadi kayak keterlambatan
yang seharusnya terjadi lebih cepat, tapi itu tidak langsung. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa premi itu dalam asuransi syariah itu malah hambat laju pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam asuransi konvensional justru premi itu berpengaruh positif. Selanjutnya Mbak Zizi. Nah, ini pada uji stabilitas jangka panjang pada model ARDL. Nah, kita dapat mengetahui itu kan terdapat dua garis warna yang berwarna merah dan biru. Pada uji kestabilitasan model ARDL 2,2,2,2 menggunakan uji Cusum dan Cusum J, terlihat bahwa bentuk diagram garis solid yang berwarna biru berada di antara dua garis putus-putus yang berwarna merah yang merupakan kontrol atau kestabilan. Nah, ini pada tingkat 95% itu di bawahnya itu ada keterangannya. Artinya model ARDL yang telah terpilih tadi yang 2,2,2,2 itu artinya stabil. Indikasinya pengaruh variabel independen pada model terhadap variabel dependen bersifat stabil pada jangka panjang. Selanjutnya Mbak Sisi. Nah, di sini kesimpulannya yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah berdasarkan data OJK, nilai aset asuransi syariah mengalami peningkatan tiap tahunnya, seperti yang tadi dijelaskan pada bagian awal latar belakang. Selanjutnya yaitu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, asuransi syariah itu berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha asuransi dengan prinsip syariah, serta berdasarkan Fatwa DSN MUI 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Pada pengujian jangka pendek, kita melihat bahwa hanya variabel GDP yang memiliki nilai signifikansi pada alfa 5%. Selanjutnya, pada pengujian jangka panjang, kita mengetahui bahwa seluruh variabel itu berpengaruh terhadap GDP kecuali aset. Mohon maaf tadi kalau nggak salah terhadap premi. Oh, apa saya salah baca? Selanjutnya, model penelitian ini terjadi kointegrasi yang artinya terjadi hubungan jangka panjang. Selanjutnya, variabel aset tidak berpengaruh baik dalam jangka panjang maupun pendek. Hal ini dapat disebabkan oleh masih minimnya aset yang dimiliki oleh asuransi syariah, sehingga walaupun terjadi peningkatan aset, masih tidak mampu mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Walaupun kita mengetahui bahwa aset asuransi syariah setiap tahunnya mengalami kenaikan, tapi besar kenaikan itu tidak berpengaruh banyak terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, pertama tadi saya dalam menjelaskan ada salah penyebutan nama variabel, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk presentasi dari kelompok 3 ya, terkait dengan determinasi asuransi syariah ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, saya buka dulu ya untuk presentasi kelompok selanjutnya, itu ada kelompok 4, di sini akan mengangkat tema dengan halal food, dengan pengambilan judul yaitu Potret of Halal Food Industry Development during the COVID-19 pandemi period in Indonesia, yang akan dipresentasikan oleh Mbak Aulia Puspita Nirmalasari, kemudian ada Mbak Selvi Trimulyani, dan yang terakhir ada Mbak Anita Gina Tafwina. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan, waktunya sama ya seperti kelompok sebelumnya, yaitu 20 menit. Nanti kita lanjut dengan sesi tanya-jawab. Silahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini terima kasih kepada Mbak Zizi sudah memoderatori kami, dan di sini dikarenakan Bapak Abdul Mujib berhalangan hadir, jadi langsung saja dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait paper kami mengenai the development portrait of Indonesian health food industry during the COVID-19 pandemi. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini kami bertiga, ada Mbak Aulia dan ada Mbak Aninta Gina juga.
Kita langsung masuk di bagian pendahuluan. Kita ketahui bahwasanya teman-teman untuk industri halal di sini sekarang tidak hanya menjadi pelengkap kemajuan perekonomian saja, tapi di sini juga sebagai hal bagian penting dalam perekonomian negara. Dikarenakan di sini kita ketahui bahwasanya halal sudah menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas produk. Untuk industri halal sendiri, gimana? Oh, nggak ada ngomong. Untuk industri halal di sini sebagian besar terdiri dari makanan, daging, minuman, kosmetik, kimia, kesehatan, dan sebagainya. Untuk saat ini, negara Malaysia dan Unit Emirat Arab menjadi leader halal industri halal yang dilaporkan menurut State of the Global Islamic Economic Report 2019-2020. Untuk dikarenakan halal di sini sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum syariah, di mana produk dan jasa halal dipilih oleh umat Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum syariat Islam. Untuk besarnya kontribusi belanja produk halal bagi umat Islam di sini dikarenakan juga dari umat Islam menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dunia saat ini juga. Dan dikarenakan halal sangat berkaitan dengan umat Muslim, namun untuk konsumennya tidak hanya dari kalangan Muslim, seperti negara-negara non-Muslim seperti Thailand, Australia, China, Amerika juga menjadi konsumen dari halal food. Dikarenakan di sini halal sudah menjadi memberikan jaminan kepada konsumen yang sering dipadukan dengan thayyib dan aman. Untuk kita lihat data di sini teman-teman terkait total pendapatan dan estimasi pendapatan industri halal. Di sini kita ketahui industri halal mengalami perkembangan pesat pada beberapa sektor nih. Yang pertama di sini ada keuangan, makanan halal, fashion, media hiburan, travel, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, di sini menurut Thomson Reuters pada tabel tersebut menunjukkan bahwasannya total pendapatan masing-masing sektor pada 2018 serta proyeksi pendapatan pada tahun 2014 di sini semisal pertama paling besar di sisi keuangan 2,52 triliun dan untuk estimasi pendapatan 2024 sebesar 3,48. Untuk makanan halal sebesar tahun 2018-nya 1,38, namun untuk estimasi pendapatan 2024 sebesar 1,97 triliun. Salah satu faktor kunci pertumbuhan ekonomi ketahui bahwasanya meningkatnya populasi penduduk muslim di dunia. Kita ketahui bahwasanya tahun 2018 penduduk muslim di dunia mencapai 1,8 miliar. Di sini diprediksi tahun 2030 mencapai 2,2 miliar di sini untuk defisitnya. Di sini teman-teman, setelah dilakukan survei yang dilakukan di 76 negara yang terdiri dari 57 negara OKI dan 16 negara OKI menunjukkan bahwasanya sektor keuangan dan makanan halal, jadi di sini gabungan, memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan sektor yang lain. Kita lihat dari tahun 2018 dan estimasi dari tahun 2024 ini teman-teman. Namun di sini selama 5 tahun terakhir, Indonesia berada di posisi 10 besar di bawah Malaysia dan negara-negara utama di kawasan Teluk. Namun untuk pada posisi terakhir tahun 2019, Indonesia sudah menempati posisi kelima. Di sini untuk sektor keuangan dan makanan halal. Untuk posisi Indonesia jika diukur dengan menggunakan Global Islamic Economic Indicator masih berada di bawah Malaysia teman-teman ya. Indonesia masih menempati di posisi kelima dengan nilai 49%. Namun di sini lagi-lagi Indonesia sudah berhasil menyalip Brunei yang memiliki peringkat makanan halal serta acara liputan pers terkait makanan halal yang lebih baik dari Indonesia. Jadi untuk sektor makanan halal dan keuangan Indonesia sudah berhasil naik di posisi kelima. Masuk dalam posisi kelima. Namun di sini ada hal yang menariknya. Menurut Thomson Reuters, Indonesia hanya masuk dalam 10 besar pada 3 kategori indikator saja, seperti fashion, pariwisata, dan keuangan. Untuk fashion ke urutan ketiga, pariwisata urutan keempat, dan keuangan urutan kelima. Ini di sektor produksi Indonesia tidak masuk dalam 10 besar untuk halal foodnya. Sebaliknya, Indonesia tidak masuk dalam 10 besar untuk sektor makanan halalnya. Begitu juga untuk media, rekreasi halal, serta farmasi. Jika kita amati bahwasanya menurut BPS, Indonesia memiliki populasi terbesar pada tahun 2010 mencapai 207 juta jiwa di tahun 2020. Di sini mencapai 269,6 juta jiwa dengan populasi sekitar 87% penduduk muslim yang mewakili 13% dari populasi muslim secara globalnya. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar, secara otomatis berkontribusi pada kemampuan belanja produk halal dengan diikuti upaya peningkatan usaha pengembangan industri halal. Namun di sini secara keseluruhan jika tadi pada urutan kelima beserta dengan keuangan,
secara keseluruhan total belanja produk halal di luar dari keuangan syariah mencapai sekitar 220 miliar. Selanjutnya, dari total belanja produk halal sebanyak 170 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan 2.465 triliun dibelanjakan di sektor keuangan. Jadi, data tersebut menunjukkan bahwasanya Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah belanja makanan halal terbesar di dunia. Di sini sangat sayang sekali karena jika kita lihat potensi dengan penduduk yang besar, dengan populasi besar di sini, Indonesia hanya puas menjadi negara dengan jumlah konsumsi makanan terbesar saja. Seperti kita lihat tadi bahwasanya Indonesia tidak masuk dalam 10 besar dalam sisi produksi. Nah, di sini dalam kita lihat pada masa pandemi ini, teman-teman ya, di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menyatakan COVID-19 memberikan dampak global pada keberlangsungan perindustrian industri halal. Di sini yang terdampak di sektor paling terdampak pariwisata dan makanan halal. Kita ketahui bahwasanya memberlakukan social distancing, dan di sini di tengah mewabahnya pandemi ini ada kemungkinan berkembangnya industri makanan halal terutama industri halal food di Indonesia. Industri makanan halal menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dikarenakan kita ketahui bahwasanya adanya social distancing. Hal ini didukung juga dengan perwakilan Presiden Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menunjukkan bahwasanya selama pandemi COVID-19 umat Islam di sini semakin peduli dengan aspek kesehatan dan higienitasan serta manfaatnya. Jadi semakin memilih-milih nih mana makanan yang halal, mana makanan yang baik, yang higienis untuk menjadi asupan seperti itu. Penelitiannya secara spesifik untuk bertujuan tentang memotret perkembangan industri makanan halal selama pandemi COVID-19 di Indonesia masih terbatas, teman-teman. Jadi sebelumnya mencari penelitian yang sejenis namun masih sangat terbatas sekali. Yang ada ditemukannya penelitian tentang pengaruh pasar ekspor terhadap pandemi. Di sini seperti menurut MUSA tahun 2020, ini penelitian internasional, setelah itu ada Al-Oqol tahun 2021. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya pandemi COVID memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan pasar ekspor di Indonesia. Kenapa kita mengambilnya pada pertumbuhan pasar ekspor? Dikarenakan pada sisi pandemi COVID belum diteliti dan masih sangat terbatas sekali. Nah, pada indikator seperti makanan di sini sangat terbatas, mengingat kajian-kajian tentang industri halal yang beredar saat ini masih belum digali secara mendalam, maka tujuan dari penelitian kami di sini mengkaji mengenai potret perkembangan industri makanan halal food selama pandemi COVID-19 guna memetakan potensi dari industri makanan halal di Indonesia ke depannya. Untuk selanjutnya akan masuk di bagian literatur review-nya akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Silahkan Mbak Aulia. Baik, di sini saya akan membahas mengenai literatur review. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kewajiban mengkonsumsi makanan halal. Selanjutnya dilanjutkan oleh lembaga berwenang yang memberi wewenang terhadap pemberian sertifikasi halal. Kemudian dilanjutkan mengenai bagaimana proses pengajuan sertifikasi pada produk makanan halal. Kemudian di sini untuk yang pertama, kewajiban mengkonsumsi makanan halal, sebenarnya di dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis itu telah banyak ya disinggung mengenai kewajiban mengkonsumsi makanan halal, tetapi kami di sini hanya mencantumkan salah satu dari sekian banyaknya ayat-ayat yang ada, di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, bisa kita lihat bersama-sama ya pada layar teman-teman, bahwa dari ayat ini dijelaskan untuk memerintahkan dan mewajibkan kepada seluruh manusia, tidak terbatas kepada umat muslim saja, untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, di mana dari makanan yang halal dan thayyib ini tentu nanti akan memberikan dampak positif kepada manusia yang mengkonsumsinya. Dan apabila manusia melanggar dengan menuruti ajakan setan, dalam artian ini mereka mengkonsumsi makanan non halal, tentu akan berdampak tidak baik pada kesehatan tubuhnya itu sendiri. Kemudian di sini mengenai lembaga berwenang, di mana pemerintah menerbitkan peraturan undang-undang ya nomor 33 tahun 2014 bahwa pemerintah mengatur lembaga yang berwenang untuk mengurus keterkaitan produk halal. Nah, di sini ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya kita singkat BPJPH. Nah, dari BPJPH ini dilakukan untuk memberikan jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat dan perlunya kepastian hukum. Nah, di sini BPJPH juga dapat bekerja sama ya dengan kementerian terkait seperti Lembaga Penjaminan Halal, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian di sini bagaimana proses pengajuan sertifikasi produk makanan halal?
Penciptaan dari produk makanan halal ini selain memberikan keuntungan kesehatan bagi konsumennya, tentu juga memberikan keuntungan bagi produsen itu sendiri. Di mana dari penciptaan produk makanan halal ini dapat menciptakan rasa percaya yang tinggi dari konsumen dan meningkatkan daya saing penjualannya. Nah, di sini kita nantinya apabila sebagai pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi produk makanan halal, ini bisa kita lihat ya pada bagian di sini, di mana pada alur yang pertama, permohonan pelaku usaha ke BPJPH, di mana di sini pelaku usaha melampirkan beberapa dokumen terkait yang dibutuhkan, dan kemudian nantinya dilakukan pemeriksaan dokumen pengajuan oleh pihak BPJPH. Apabila dari dokumen tersebut belum lengkap, nantinya akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilengkapi secara menyeluruh. Kemudian apabila dilakukan verifikasi dan dinyatakan telah lengkap, nantinya akan dilanjutkan oleh pihak BPJPH dengan menetapkan lembaga penjaminan halal. Untuk proses pengajuan pada produk makanan halal, ini pihak LPH-nya bisa dari LPPOM MUI, di mana dari LPPOM MUI ini nantinya akan melakukan pemeriksaan dan pengujian produk dari makanan halal yang diajukan sertifikat halalnya. Nah, di sini nantinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak LPH, kemudian diberikanlah hasilnya kepada pihak BPJPH, di mana nanti BPJPH melakukan pengecekan dokumen hasil. Dan selanjutnya diberikan hasilnya kepada pihak MUI untuk mengeluarkan fatwa kehalalan produknya. Nah, kemudian dilanjutkan pula oleh pihak BPJPH untuk menerbitkan sertifikasi produk halalnya. Nah, dari berdasarkan alur ini, maka ada 4 pihak utama yang terlibat seperti adanya pelaku usaha, kemudian BPJPH, LPH, dan juga MUI itu sendiri. Nah, di sini untuk biaya pengajuan keseluruhan sebenarnya ditanggung oleh pelaku usaha, dan biasanya ini disesuaikan dengan tingkat golongan usaha, kemudian tingkat kerumitan dari pemeriksaan itu sendiri, kemudian juga ada teknologi produksi yang digunakan oleh pelaku usaha. Nah, tetapi di tahun 2020 kabarnya pemerintah memberikan sertifikasi halal gratis pada UMKM yang sudah terhimpun menjadi satu ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gina. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Ini kok hilang PPT-nya ya? Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kami usung, yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana dalam menganalisis sumber data, peneliti menggunakan telaah literatur atau literatur review dengan teknik konten analisis dan riset kepustakaan atau library research. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian sebelumnya, buku, dan data statistik diantaranya dari State of the Global Islamic Economic Report, serta laporan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif, di mana data-data yang sudah diperoleh kemudian disusun dan diinterpretasikan untuk kemudian dianalisis hingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi metode penelitian yang kami usung di sini adalah kualitatif. Next. Selanjutnya masuk ke bagian isi. Yang akan dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Baik, di sini kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan ya, dimulai dari bagaimana sih regulasi jaminan produk makanan halal di masa pandemi. Di mana di sini untuk regulasi mengenai kewajiban atas sertifikasi halal pada produk yang beredar dan diperdagangkan di negara kita, ini berdasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ya, di mana di dalam pasal 67 ayat 1 juga dijelaskan untuk pelaksanaan pemberian sertifikasi halal ini dilakukan secara bertahap, di mana untuk tahap yang pertama itu pada diberikan khusus pada sektor makanan. Tentunya ini menjadi alasan yang kuat ya. Biasanya kan karena makanan ini sangat dibutuhkan bagi seluruh umat, sehingga perlu diberikan sertifikat halal untuk produk makanan halal. Untuk produk makanan maksudnya. Nah, di sini juga terhitung dari sejak setahun ya, dari tahun 2020, Indonesia sudah dimasuk atau dilanda dengan penyebaran COVID-19, sehingga pemberian sertifikasi halal pada produk makanan ini menjadi terhambat. Nah, di sini juga pemerintah melalui kementerian terkait ya, menetapkan pembatasan sosial di lingkungan masyarakat untuk penanganan dari COVID-19. Nah, sehingga disinilah menjadi terhambat untuk pemberian sertifikat produk halalnya. Nah, tetapi di sini
pemerintah tetap memberikan solusi untuk tetap memberikan sertifikat halal pada produk makanan, di mana di sini peraturan tersebut hanya membuat peralihan sistem pendaftaran sertifikat halal yang biasanya dilakukan secara tatap muka, tetapi berganti secara online, di mana di sini juga berdasarkan situs resmi LPPOM MUI, ini menyebutkan bahwa dalam kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di masa pandemi, LPPOM MUI menggunakan metode Modified On-Site Audit, di mana dari metode MOSA ini dilakukan dengan menggunakan dan membandingkan bukti audit dengan 11 kriteria sistem jaminan halal yang dipersyaratkan LPPOM MUI. Nah, nanti hasilnya dapat menjadi acuan pengambilan keputusan kehalalan produk bagi Komisi Fatwa MUI. Nah, di sini secara keseluruhan sebenarnya tidak ada yang berbeda pemberian regulasi jaminan produk makanan halalnya ya, tapi hanya secara teknis pemberiannya apabila yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, tetapi sekarang beralih kepada online semua, gitu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gina. Baik, selanjutnya yaitu mengenai sektor makanan halal masih berdaya tahan saat pandemi. Di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik ekspor dan impor, di mana sektor makanan halal dinilai memiliki daya tahan saat pandemi dilihat dari tumbuhnya net ekspor, di mana tumbuh sebesar 38% dibandingkan tahun 2019. Sedangkan untuk impornya justru malah mengalami penurunan pada kuartal keempat. Jika dilihat pada grafik, pada tahun 2020 atau kuartal keempat, nilai ekspor di Indonesia justru malah mengalami peningkatan, padahal di situ merupakan tahun-tahun pandemi dan impornya justru malah mengalami penurunan. Dan untuk pasar ekspor terbesar yang dilakukan oleh Indonesia adalah kelapa sawit, di mana impornya justru malah mengalami penurunan. Nah, dua kelompok komoditas sebagai penyumbang impor bahan makanan terbesar adalah vegetable and products of vegetable origin dengan pangsanya 42%, kemudian prepared food products and beverage dengan pangsanya 41%, itu masih relatif besar. Meski demikian, setidaknya Indonesia sudah mengalami peningkatan di mana impor ada 3 komoditas yang impornya mengalami pengurangan, di antaranya yaitu animal origin yang hanya sebesar 13%, kemudian animal or vegetable fats oil and waxes including palm oil atau kelapa sawit yang hanya sebesar 10% saja, dan vegetable and product of vegetable origin yang hanya sebesar 7%. Jadi kalau dilihat grafik terbesar impor Indonesia itu adalah sayur-sayuran dan ekspor terbesar adalah minyak kelapa sawit. Dan selama pandemi ini justru malah mengalami peningkatan ekspor kelapa sawit. Next. Selanjutnya, ini grafik apa ya? Oke, di sini terlihat sekali mencolok di mana garis berwarna biru itu merupakan impor kelapa sawit, dan yang merah ini, aduh kok nggak kelihatan. Untuk yang merah, oke, untuk produk live animal and product of animal origin, vegetable dan animal dan prepared food itu masih mendominasi pasar impor di Indonesia. Jadi Indonesia masih ketergantungan di live animal, vegetable, and prepared food. Akan tetapi di sini cukup membanggakan di mana garis yang cukup independen yaitu animal or vegetable fat, palm oil atau minyak kelapa sawit merupakan satu-satunya sektor yang memiliki tingkat impor terendah di Indonesia. Next. Selanjutnya, mengapa minyak kelapa sawit menjadi komoditas unggulan ekspor produk halal Indonesia? Hal tersebut didorong oleh India dan Tiongkok yang merupakan negara pengimpor terbesar minyak kelapa sawit meningkatkan permintaannya untuk keperluan restocking. Sementara itu, produksi minyak nabati, terutama biji bunga matahari dan grapeseed oil di tingkat global ini cenderung lebih rendah dari perkiraan. Sehingga hal tersebut memicu kenaikan harga minyak nabati lainnya, antara lain minyak kelapa sawit. Next. Nah, ini minyak kelapa sawit masih menjadi unggulan karena adanya penurunan produksi minyak kelapa sawit di India. Next.
Nah, kenaikan harga minyak kedelai dan harga komoditas substitusi juga mendorong kenaikan harga CPO atau minyak kelapa sawit pada paruh kedua tahun 2020. Di mana yang pertama karena akibat gangguan cuaca akibat La Nina di negara eksportir kedelai yaitu Argentina dan Brasil berdampak pada pergeseran masa panen kedelai. Nah, perakiraan adanya penurunan produksi tersebut rupanya mendorong peningkatan harga minyak kedelai, di mana harga minyak kedelai meningkatkan permintaan kelapa sawit juga, karena minyak kedelai dan kelapa sawit itu merupakan produk substitusi. Nah, tren kenaikan harga minyak kelapa sawit dimulai sejak Juni 2020 dan terus berlanjut sampai dengan akhir Desember 2020. Jadi saat masa pandemi justru malah mengalami peningkatan. Dan selain kenaikan volume permintaan, peningkatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia juga dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas minyak kelapa sawit karena kelapa sawit di tingkat global ini dalam kondisi yang ketat sehingga jumlahnya sangat terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh musim kemarau panjang pada tahun sebelumnya dan pembatasan kegiatan karena lockdown, serta berkurangnya tenaga kerja selama pandemi COVID-19. Meski demikian, adanya pengurangan pupuk di Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia, ini juga mempengaruhi jumlah kelapa sawit yang beredar di pasar global, sehingga harga minyak kelapa sawit ini cenderung langka dan mengalami peningkatan dalam segi harga karena langka itu tadi. Lanjut. Kemudian bahan makanan halal asal Indonesia ini rupanya banyak diekspor di negara-negara benua Asia. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, belum terlihat adanya pergeseran pangsa wilayah tujuan ekspor bahan makanan halal di Indonesia. Dengan pangsa 62% ekspor ke Asia yang tumbuh sebesar 13,58% selama tahun 2020. Meskipun pangsanya lebih rendah di Eropa dan Amerika serta Afrika, namun masing-masing justru malah mengalami peningkatan, di mana ke Eropa mengalami peningkatan 16%, ke Amerika 15%, dan ke Afrika 15%. Dan pertumbuhan ekspor terbesar ke wilayah Australia mencapai 21,59%. Jadi komoditas penyumbang kenaikan ekspor ke semua wilayah tersebut adalah minyak kelapa sawit dan yang terbesar adalah ekspor ke negara Asia. Next. Sedangkan dalam bidang impor, bahan makanan halal terutama diimpor dari benua Asia dan Amerika juga. Jadi meskipun melakukan ekspor ke benua Asia, Indonesia juga masih tergantung impor di benua Asia dan Amerika. Mangsa impor dari Asia dan Amerika masing-masing sebesar 39% dan 36%. Nah, impor dari Asia dan Amerika masih tumbuh positif, sementara itu impor dari Australia, Eropa, Afrika tumbuh negatif. Dalam kurun 4 tahun terakhir, impor dari benua Amerika menunjukkan tren meningkat, sebaliknya impor dari Australia justru malah makin menurun. Dan komoditas penyumbang kenaikan impor dari Amerika adalah residu kedelai, yang umumnya digunakan sebagai bahan pakan ternak, terutama berasal dari Brasil dan Argentina. Sedangkan komoditas penyumbang penurunan impor dari Australia diantaranya sapi jantan hidup dan sapi betina hidup, sehingga untuk animal life seperti sapi itu Indonesia sudah mengurangi impor sapi. Dan meskipun impor dari Amerika itu meningkat, rupanya impor yang meningkat itu adalah untuk pakan ternak yang nantinya juga akan mendukung produksi pakan ternak di Indonesia. Next. Mbak Gina, maaf ya. Kita kasih tambahan waktu ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Cukup menarik, tapi ini masih ada beberapa slide ya yang belum ya. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa ya yang lainnya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mbak. Lanjut aja diselesaikan, nggak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Mbak Yusuf ya. Oke, ini udah sih untuk saya bahan makanan asal Indonesia ini tadi udah saya jelaskan, yang terbesar adalah di Asia. Mungkin next. Oke, akan dilanjutkan oleh ini siapa ya? Aul apa? Selfie, Mbak. Ya, akan dilanjutkan oleh Selfie. Ya, teman-teman, kita akan masuk di bagian digitalisasi transaksi makanan halal selama pandemi COVID-19. Di sini digitalisasinya bisa melalui e-commerce marketplace dan metode pembayaran digunakan. Next, Mbak. Nah, kita ketahui bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 terjadi perubahan teman-teman preferensi dan akseptansi masyarakat terhadap platform digital yang terindikasi dari adanya ekspansi aktivitas belanja online di Indonesia.
Secara umum di sini terjadi peningkatan 29,80% sepanjang tahun 2020 seiring dengan kebijakan penerapannya adanya PSBB yang berdampak untuk pengurangan mobilitas masyarakat. Kita lihat di gambar tersebut, pangsa produk halal melalui e-commerce marketplace berdasarkan kategori produk ya teman-teman. Di sini makanan halal berada di posisi ketiga. Yang pertama di sini ada fashion ya. Untuk makanan halal sendiri berada di posisi ketiga selama pandemi COVID-19. Hal ini didukung dengan yang di latar belakang saya utarakan tadi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Arif bahwasanya selama pandemi masyarakat semakin peduli pada aspek kesehatan termasuk higienitasan dan manfaatnya. Transaksi jual beli melalui marketplace di sini untuk dari masyarakatnya tidak hanya meningkatkan efisiensi dari segi waktu saja dan rantai penjualan, namun juga mempersempit asymmetric information antara penjual dan pembeli. Di sini kita ketahui bahwasanya di e-commerce harga yang terjadi di pasar online di sini seringkali lebih kompetitif teman-teman dibandingkan yang ada di pasar offline. Masyarakat lebih merasa aman nih dan tenang jika melakukan transaksi pembelian makanan halal via online, dikarenakan juga bisa mengurangi interaksi dengan orang lain dan menghindari kerumunan, dikarenakan juga adanya pembatasan selama PSBB ini. Next, Mbak. Untuk di sini kita lihat di grafik ini nilai transaksi makanan dan minuman halal melalui e-commerce teman-teman. Nilai transaksi kita lihat pada tahun 2020 secara kumulatif tumbuh sebesar 168,95% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Kita lihat untuk grafik tahun 2020 lebih meningkat drastis. Belanja online di sini sudah menjadi alternatif di tengah pandemi COVID-19 ini. Didukung oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan, bahwasanya di sini selama periode 3 bulan tersebut nilai transaksinya mencapai 30 miliar per bulan pada periode April, Mei, dan Juni 2020-nya. Di sini saat pandemi COVID-19 di sini menjadikan platform digital sebagai kunci utama dalam memainkan peran pengembangan seluruh industri juga termasuk makanan halal. Selanjutnya di sini next untuk digitalisasi yang kedua yaitu dengan metode pembayaran yang digunakan. Di sini selama 2020 uang elektronik dan transfer uang mendominasi metode pembayaran transaksi di marketplace. Dan di sini namun pada sisi bank mengalami disruptif pada tahun 2020 dikarenakan ada pembayaran lebih modern di mana untuk penggunaan uang elektronik masih terus tumbuh positif dikarenakan gencarnya promo penggunaan uang elektronik bekerja sama dengan platform e-commerce yang sering kita gunakan juga yang relatif mudah dan cepat mendorong naiknya penggunaan uang elektronik. Berdasarkan untuk data Sisi Fintech Indonesia di Januari 2020 penggunaan e-wallet mencapai 300 juta transaksi. Namun di April 2020 nilainya melonjak 50% menjadi 450 juta transaksi. Adapun pada Maret 2020 nilai transaksi uang elektronik mencapai 15,04 triliun lalu naik menjadi 17,5 triliun pada bulan berikutnya. Bahkan di sini pada tahun April 2020 menjadi tertinggi sejak Maret 2019. Di sini dikarenakan dari masyarakat tidak bisa kontak secara langsung teman-teman, jadi masyarakat di sini membutuhkan teknologi untuk bisa bertransaksi lebih mudah dan guna juga untuk menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Jadi adanya aplikasi dompet digital saat pandemi di sini dan adanya kebijakan di rumah saja mengarahkan kepada cashless society yang sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya juga. Next. Selanjutnya di sini sektor logistik makanan halal di tengah pandemi COVID-19 teman-teman. Di tengah PSBB menjadikan kebutuhan jasa pengiriman barang meningkat dikarenakan tadi untuk e-commerce juga meningkat, jadi untuk sektor logistik juga meningkat juga. Di sini ada kegiatan transaksi dengan logistik dan distribusi yang termasuk dalam kegiatan yang dikecualikan selama PSBB nih. Kita lihat di grafik tersebut semakin meningkat ya teman-teman ya, meningkatnya kebutuhan terhadap jasa pengiriman dan dikecualikannya pembatasan atas transaksi makanan halal. Jadi untuk sektor logistik di sini tidak dikecualikan pada saat PSBB yang menjadikan salah satu faktor lain perkembangan makanan halal selama pandemi COVID-19 semakin meningkat. Dikarenakan apa? Dikarenakan jalur distribusi atau logistik di sini menjadi sangat vital dikarenakan beberapa komoditas menjadi sangat penting di tengah pandemi COVID-19. Jalur logistik ini memiliki peran sangat strategis juga di tengah pandemi ini, terutama dalam hal menangani wabah dan memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri. Dikarenakan kita lihat bahwasanya pada saat pandemi ini, masyarakat sering ataupun lebih senang belanja online daripada langsung harus berkontak langsung dikarenakan menghindari juga COVID-19. Sekian di sini untuk selanjutnya, Mbak Aulia.
Baik, di sini mengenai perkembangan industri makanan halal di masa pandemi COVID-19, bisa kita lihat ya pada grafik di sini bahwa secara tahunan pada tahun 2020 untuk pertumbuhan sektor makanan halal mengalami penurunan yang cukup signifikan ya apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah, tentunya ini akibat dari dampak negatif pandemi COVID-19 yang melanda negara kita. Nah, dilihat secara triwulan untuk tahun 2020 pada triwulan ketiga dan keempat ini menunjukkan adanya pergerakan positif walaupun melambat ya. Bisa kita lihat di sini bahwa adanya peningkatan sektor makanan halal ini juga bukan tanpa alasan, bahwa karena kan adanya perubahan pilihan konsumen yang sekarang ini lebih memilih makanan yang sehat dan aman. Dan makanan sehat dan aman itu biasanya lebih banyak ditemukan pada makanan halal. Nah, juga hal ini berdasarkan hasil survei McKinsey & Company pada tahun 2020 menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat di dalam memilih makanan yang sehat dan aman. Nah, fakta dari makanan sehat dan aman ini tentunya bisa kita temukan ya pada makanan halal. Nah, sehingga wajar saja pada triwulan ketiga dan keempat ini adanya peningkatan sektor makanan halal meskipun di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini berdasarkan pelaksanaan PSBB yang membatasi ruang gerak masyarakat, tetap ini juga berdampak negatif pada sisi pelaku usaha, di mana dari mayoritas pelaku usaha ini mengalami penurunan permintaan. Bisa kita lihat ya pada diagram, sebesar 78,80% pelaku usaha mengalami dampak negatif akibat adanya pandemi ini. Nah, tetapi ternyata sebesar 4,70% tidak berdampak ataupun tidak merasakan dampak negatif dari si pandemi COVID-19 ini pada usahanya. Nah, tetapi meskipun adanya perubahan perilaku akibat diberlakukannya PSBB ini, tetapi justru membawa pengaruh positif ya di dalam peningkatan transaksi pembelian makanan halal melalui e-commerce marketplace, sehingga logistik transaksi makanan halal mengalami peningkatan. Ini seperti yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya, Selvi tadi. Kemudian di sini ada data penurunan permintaan makanan halal di masa pandemi, di mana sebesar 25,21% merasakan adanya permintaan penurunan untuk makanan halal, kemudian juga diikuti dengan penurunan omset penjualan sebesar 25,21%. Nah, ini angkanya sama ya, jadi sejalan apabila dengan permintaan menurun, tentunya diikuti dengan penurunan omset penjualannya juga. Nah, hal ini tentunya disebabkan akibat rendahnya tingkat daya beli masyarakat, yang kemudian menurunkan permintaan produk makanan halal. Nah, rendahnya tingkat daya beli masyarakat ini juga sebagai akibat dari efek pandemi ya, di mana banyak orang-orang yang di PHK sehingga mengurangi daya belinya, termasuk juga pada permintaan produk makanan halal. Nah, akibatnya apa? Terjadi deflasi atas harga makanan halal, di mana BPS juga mencatatkan terjadinya deflasi di masa pandemi pada triwulan ketiga tahun 2020. Nah, tetapi secara keseluruhan, ya untuk produk makanan halal ini masih berdaya saingnya di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, terima kasih untuk waktunya dan perhatian teman-teman semua atas pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Mbak Zizi sebagai moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kelompok 4 ya terkait presentasi produk halal di masa pandemi, kira-kira kayak gitu. Ternyata di masa pandemi ini ditemukan juga ada rendahnya tingkat daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi permintaan akan produk industri halal ini. Nah, selanjutnya untuk sesi tanya jawabnya, ini seperti tadi ya, kita mungkin 3 aja. Nanti teman-teman apakah mau di mix atau sesi 1 mau yang kelompok 3 dulu, kemudian nanti yang sesi 2-nya kelompok 4, atau mau bareng aja. Jadi nanti pertanyaan diajukan kepada siapa, begitu. Bagaimana untuk masing-masing kelompok atau perwakilannya? Setuju atau tidak? Kok setuju atau tidak? Mau yang mana? Terserah aja. Ini mix aja nggak apa-apa, Mbak Zizi. Mix ya, oke. Baik, langsung saya buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu atau mau kasih kritik, saran, masukan terhadap presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 dan juga kelompok 4? Mas Zainuddin mungkin ingin bertanya, Mas, atau konfirmasi? Ya, mau bertanya. Baik, gimana Mas Zainuddin? Ya, yang pertama itu soal yang asuransi gitu ya.
Itu kan asuransi itu syariah itu gini, persoalannya di lapangan itu kadang itu tidak tersedia di rumah sakit itu, terutama yang syariah kan belum apa ya, belum bisa tersebar secara luas kayak di BPJS kayak gitu ya. Nah, itu tuh bagi nasabahnya itu kan kadang kalau mau ngeklaim itu kan misal masuk rumah sakit ini itu nggak bisa pakai pakai apa itu pakai asuransi syariah itu solusinya itu bagaimana agar asuransi syariah itu bisa dipakai semua, misal kalau ada orang sakit misalnya klaimnya itu sampai wilayah misal puskesmas kayak gitu tuh. Itu solusinya itu seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama ke asuransi. Terus pertanyaan yang kedua yang ke soal produk halal gitu ya, soal ekspor impor itu. Nah, tadi itu dijelaskan itu mengenai katanya itu produk halal kita itu kalah sama Brazil intinya ya. Paling terkemuka itu Brazil itu. Nah, kalau menurut Anda itu solusinya gimana? Ini kan negara muslim besar itu. Apa ya, supaya kita itu bisa menang lah menyaing di atas Brazil kayak gitu. Itu misal dari sisi UMKM-nya gimana, terus dari regulasinya gimana, itu solusinya gimana? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zainuddin untuk pertanyaannya ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan asuransi, bagaimana solusi yang diberikan terkait asuransi itu bisa sampai puskesmas contohnya, karena saat ini banyak kendala ternyata asuransi itu sebatas di rumah sakit tertentu saja. Kemudian untuk yang produk halal, nah untuk produk halal ini di Indonesia ini kan merupakan negara muslim ya, tapi ternyata itu tidak bisa bersaing dengan Brazil. Nah, kira-kira solusi yang diberikan untuk UMKM ataupun regulasinya itu seperti apa? Kira-kira begitu ya Mas Zainuddin ya. Kita tampung dulu untuk pertanyaannya. Selanjutnya untuk nanya kedua, silahkan. Masuk, Mbak. Ya, Freddy, monggo. Iya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah presentasi hari ini. Saya ingin bertanya tentang yang pertama itu tentang asuransi tadi yang sudah dijelaskan Mas Arwadi dan teman-teman ya. Tadi ada beberapa hasil dari riset penelitian Mas dan teman-teman. Tadi ada ini ya, untuk hasil dari penelitiannya itu ini untuk premi itu untuk jangka panjang ini ya berpengaruh negatif ya. Nah, ini kan dalam kenyataannya itu faktanya sebenarnya tahun 2020 itu untuk pertumbuhan dari asuransi syariah itu dengan asuransi konvensional itu malah bagus di asuransi syariah. Untuk asuransi syariah itu sekitar 5,08%. Kemudian untuk di asuransi konvensional itu hanya minus 2,06%. Itu pada tahun 2020 kuartal 1 ya. Nah, itu pas masa-masa pandemi saat inilah. Kenapa kok dalam penelitian kalian itu hal yang mendasari mengapa premi ini yang dimana pemegang polis asuransi itu berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan. Padahal dalam kenyataannya sebenarnya asuransi syariah ini kan juga pendorong dalam pengembangan ekonomi maupun keuangan syariah. Tidak hanya di industri perbankan syariah, tetapi juga di asuransi syariah ini sebenarnya sangat bagus sih potensial untuk dikembangkan. Kemudian dari perusahaan asuransi, misalnya Takaful Keluarga dan sebagainya, Manulife, dan beberapa asuransi syariah yang lainnya itu juga ini banyak yang menawarkan beberapa asuransi yang berbeda dengan asuransi konvensional yang lainnya gitu. Mengapa kok dalam penelitian
kalian ada pengaruh negatif di premi. Kemudian untuk berikutnya, untuk penelitian dari Mbak Anita Gina, saya ingin, dan teman-teman, Mbak Aulia, saya ingin bertanya, melihat dari perkembangan makanan halal yang sangat potensial untuk di Indonesia, itu sangat besar ya dan prospek, karena mayoritas negara kita adalah negara yang memiliki nilai-nilai Islam, terutama mayoritas adalah agama Muslim. Kemudian dari pandemi saat ini memang banyak sekali sektor, terutama di UMKM itu yang mengalami pasang surut ya. Banyak sekali yang harus menutup gerai, resto, maupun yang lainnya, terutama di makanan halal dan sebagainya. Nah, tadi juga dari penelitiannya juga menawarkan ajana digitalisasi di produk marketplace. Nah, apakah memang untuk di digitalisasi ini sangat baik, padahal dalam kenyataannya ada beberapa misalnya UMKM, pedagang dan sebagainya itu yang masih belum melek terhadap digital. Nah, bagaimana? Apakah memang perlu adanya sosialisasi pengembangan ataupun yang lainnya tentang teknologi digital ataupun pengembangan untuk peningkatan pendorong di makanan halal ini, agar tadi kan tahun 2020 itu merosot ya dari 2017, kemudian makanan halal 2018, 2019 dan 2020 itu dari paper presentasinya tadi PPT-nya kan ada penurunan itu di tahun 2020. Nah, itu bagaimana menurut teman-teman Mbak Anita Gina dan kawan-kawan? Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Freddy. Ini juga ada dua kelompok ya. Yang kedua itu hampir sama dengan pertanyaan Mas Zainuddin terkait dengan UMKM. Nah, di sini kalau Mas Freddy menanyakan apakah perlu sosialisasi pengembangan atau pendorongan atau dorongan terkait dengan digitalisasi yang dilakukan kepada UMKM untuk meningkatkan penyebaran ataupun perkembangan makanan yang ada di Indonesia, karena sebelumnya mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga untuk pertanyaan di kelompok 1 terkait dengan asuransi, itu adanya pengaruh negatif premi yang berbeda antara di beberapa data yang ditemukan oleh Mas Freddy dan juga hasil dari kelompoknya Mas Aro, di mana di sini premi itu tadi berpengaruh negatif gitu. Jadi dicatat ya untuk pertanyaannya, baik kelompok 4 ataupun kelompok 3 ya. Sambil menunggu penanya lagi. Oke. Selanjutnya, penanya ketiga, kita buka. Ada lagi? Mbak Dila mungkin? Mbak Dila? Ada yang mau ditanyakan atau Mbak Sila? Atau Mas Kaharudin yang barusan mati lampu ini? Lanjut, Mbak. Lanjut, baik. Atau kita tutup dulu saja ya, sembari mungkin bisa dijawab. Ini berarti kan ada 4 pertanyaan, bisa dijawab siapa yang siap dulu, kelompok 3 ataupun kelompok 4, dipersilahkan. Mungkin saya mau menjawab punya Mas Zainuddin dulu, Mbak. Baik, monggo Mbak Gina. Oke, tadi pertanyaan Mas Zainuddin yang pertama mengenai kenapa kok Indonesia bisa kalah dengan Brasil gitu ya, dan kemudian apa upaya dari Indonesia sendiri supaya tidak kalah, gitu kurang lebih ya Mas. Oke, tadi sebenarnya saya nggak menyebutkan bahwa Indonesia itu kalah dengan Brasil, tapi tadi saya menyebutkan bahwa komoditas penyumbang kenaikan impor yang terbesar itu dari Amerika berupa residu kedelai, dan yang melakukannya adalah negara Brasil dan Argentina. Jadi
meskipun impor Amerika meningkat, terutama dari Brasil dan Argentina, yang diimpor itu merupakan residu kedelai, yang berarti residu kedelai itu digunakan untuk pakan ternak, sehingga kualitas ternak di Indonesia semakin baik. Jadi walaupun impornya tinggi, tapi impornya adalah untuk keperluan pakan ternak. Nah, itu terlihat dari impor daging sapi Indonesia yang mengalami penurunan. Jadi impor daging sapi dari Australia terutama itu mengalami penurunan yang cukup signifikan karena Indonesia sudah mampu memproduksi sapi sendiri dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Maka dari itu karena sapinya juga meningkat, maka pakannya juga meningkat. Oleh karena itu pakannya yang impor. Yang diimpor adalah residu kedelai dari Brasil. Jadi bukan kalah dari aspek produk halalnya. Kemudian upaya Indonesia sendiri supaya tidak kalah bersaing di produk halal, sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan berbagai hal ya. Di antaranya yang disampaikan oleh Biro Humas melalui beberapa seminar sinergi erat pemerintah dan masyarakat, Indonesia ini sudah menyiapkan berbagai program untuk menguatkan pelaku usaha ekspor produk halal. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan turut serta dalam fasilitas penyelenggaraan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil. Nah, sertifikat halal ini bermanfaat untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi konsumen. Nah, Kementerian Perdagangan juga memberikan bimbingan teknis legalitas usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga menyediakan fasilitasi sertifikasi halal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi selain difasilitasi, pemerintah juga mengadakan semacam kayak pendidikan gratis gitu untuk melabelisasi produk halal UMKM. Selain itu, dalam meningkatkan akses ekspor ke mancanegara, pemerintah juga melakukan perundingan terhadap negara OKI dan non-OKI yang merupakan pasar potensial produk halal Indonesia. Nah, negara anggota OKI yang telah memiliki perjanjian perdagangan dengan Indonesia yaitu Pakistan, Mozambik, Palestina, Malaysia, Brunei, dalam kerangka ASEAN. Selain itu, Indonesia juga sedang dalam proses negosiasi dan penjajakan kerjasama dengan negara OKI lain, misalnya Turki, Tunisia, Bangladesh, Iran, Maroko, dan negara Teluk, serta beberapa negara Eurasia. Jadi Indonesia sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, walaupun meskipun peningkatannya belum signifikan, tapi setidaknya sudah mengalami banyak peningkatan selama tahun 2020 ini karena banyaknya upaya dari pemerintah. Nah, Indonesia sendiri juga telah berpartisipasi pada Expo 2020 di Dubai, Expo Produk Halal, sebagai bagian dari promosi produk Indonesia ke negara-negara Muslim. Gitu, Mas. Jadi sebenarnya Indonesia juga sudah banyak berupaya, tapi memang pergerakannya tidak begitu signifikan karena mungkin kalah nama ya, branding juga bisa ya. Nah, karena UMKM di Indonesia kan juga memang kecil ya skalanya. Makanya memang bertahap, memang itu butuh PR yang lama, tapi setidaknya Indonesia sudah mengupayakan dari segi memudahkan labelisasi halal serta adanya pelatihan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Itu kira-kira menurut jenengan ya, menurut analisis jenengan itu, kira-kira itu, ini sebagai info baru ya, bahwasanya itu di tahun 2030 itu tuh menurut ada data itu yang menyampaikan bahwa Indonesia itu negara Muslim terbesar itu akan disalib oleh Pakistan. Indonesia itu di 2030 itu. Nah, menurut jenengan itu soal produk halal ini pandangannya itu gimana ke depan mengenai Indonesia kayak gitu? Baik, ini mungkin pertanyaannya kita buka ke termin kedua ya Mas Zainuddin ya, karena ini kan mungkin kelanjutan yang tadi, buat menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ini nanti saya pindah ke termin 2, jadi untuk kelompok 4 juga bisa mempersiapkan gitu ya Mbak Gina dan rekan-rekan ya. Oke. Selanjutnya mungkin bisa dijawab juga atau dari Mas Aro dengan asuransinya. Izin sedikit menjawab, Mbak. Baik, Mbak Laila, Mbak Afi ya.
Ya, untuk pertanyaannya Mas siapa ini? Mas Zainuddin ya, tentang bagaimana solusi asuransi syariah agar bisa diklaim pada semua rumah sakit gitu atau puskesmas gitu ya Mas, maksudnya. Ya. Mungkin sedikit solusi, bisa juga dari pemerintah ya, harus mendukung program asuransi syariah ini sendiri. Lalu juga dalam membantu perizinan klaim di RS-nya tuh harus dibantu oleh pemerintah juga sih Mas. Jadi yang salah pemerintah nih. Kalau belum nyampe ke sampai kecamatan kayak itu ke puskesmas. Mungkin salah satu faktornya sih begitu Mas. Mungkin yang lain bisa ditambahkan. Baik, ada tambahan mungkin dari kelompok 3. Mbak Novita. Saya Ya. mencoba menambahkan ya, Mas. Baik. Nah, seperti yang kita ketahui itu pada sejarah awalnya tuh asuransi syariah di Indonesia sendiri itu kurang didukung oleh pemerintah. Bukan berarti saya menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah itu kurang aware. Nah, selain itu, kayak kita ini kan sebagai mahasiswa ekonomi syariah, ini kan seharusnya punya itu ya, punya gambaran kalau kita itu harus mensosialisasikan kayak gitu. Nah, kenapa sih kok di RS-RS atau di puskesmas itu belum? Nah, sementara kayak klaim BPJS sendiri itu yang diselenggarakan oleh pemerintah yang merupakan program pemerintah itu juga sulit. Tidak semua pihak rumah sakit ataupun puskesmas atau apapun itu mampu memberikan klaimnya itu, apalagi untuk asuransi syariah yang masih tergolong baru. Kalau menurut pendapat saya itu seperti itu. Nah, gimana sih solusinya? Yaitu antara pihak asuransi syariah itu sendiri dan pemerintah itu harus memberikan apa ya? Gimana sih langkah selanjutnya? Yang hanya tahu solusinya itu ya mereka. Nah, kita sebagai orang bawah itu kan harus apa ya? Mendukung gimana sih programnya mereka, kita harus mendukung gimana jalannya kinerja mereka. Kalau semisal kayak saya pribadi, saya sebagai orang awam, ya kalau emang nanti ada klaim asuransi syariah kayak di rumah sakit atau puskesmas, mungkin saya akan mendukung dengan cara menggunakan kayak gitu. Jadi ini nggak ada masalah dalam menyalahkan pemerintah atau menyalahkan pihak asuransi syariah. Ini lebih ke gimana kebijakan mereka untuk membawa arahnya asuransi syariah ini mau dibawa kemana. Lebih ke kayak gitu sih Mas kalau saya. Kalau untuk teman-teman yang lain ada pendapat yang berbeda dengan saya, boleh disampaikan. Nah, itu kira-kira nggak mendukungnya karena apa? Kan tentu pemerintah punya alasan sendiri dong, kira-kira menurut. Nah, kalau semisal kayak saya tanya gini, kenapa BPJS Kesehatan itu nggak semua rumah sakit itu didukung dengan klaimnya? Kalau menurut Mas sendiri itu gimana? Nah, itu mungkin juga pertanyaan buat semua orang ya, karena kita bukan orang dalam dari rumah sakit, dan kita ini sebagai pihak awam, jadi kita hanya bisa menerka-nerka, oh mungkin karena dana untuk klaimnya itu tidak sebesar yang ada, oh mungkin asetnya itu tidak sebesar klaimnya, atau gimana. Jadi kita itu sebagai pihak awam hanya menerka-nerka. Kalau itu dari saya. Oh gitu ya. Ya, makasih atas penjelasannya. Mas Aro mungkin mau menambahkan? Oh ya, saya nambahin boleh. Kalau mungkin salah satu solusinya BPJS-nya disyariahkan aja. Nah, itu nanti otomatis langsung bisa ngeklaim asuransi syariah di puskesmas, kemudian bisa juga di rumah sakit yang ada BPJS-nya gitu. Itu paling ini ya, paling efektif. Tapi paling efektif bukan berarti paling mudah ya. Nah, tentu akan ada pro kontra di situ sih Mas Zainuddin nanti. Nah, pertanyaannya salahnya siapa? Kenapa kok asuransi syariah ini belum bisa diterapkan gitu di beberapa tempat seperti puskesmas? Ya tentunya salahnya orang yang nggak mau menerapkan gitu. Nah, kita terus mengajak aja gitu. Kita terus mengajak. Nah, ayo BPJS-nya ganti aja jadi sistem syariah gitu misalnya.
Nah, siapa aja sih orang yang nggak mau itu untuk menerapkan? Nah, itu nanti butuh penelitian-penelitian, misalnya penelitian terkait dengan persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah. Nah, kayak gitu. Nanti kan ketemu hasil surveinya berapa persen sih masyarakat tuh yang setuju, berapa persen yang enggak. Kalau misalnya persentasenya misalnya tinggi, nah dukungannya tinggi, kita bisa ngajukan ke misalnya ke DPR gitu agar untuk membuat rancangan undang-undang penggantian BPJS menjadi sistem syariah gitu misalnya. Itu salah satu solusi sih menurut saya gitu. Oke, gitu dari saya. Dari lebih ke kebijakan ya, bukan dari perusahaan asuransinya sendiri. Takutnya itu kan kalau dari sisi kebijakan mungkin ya jadi dukung, tapi kan ini nih apakah iya misalnya kayak gitu tuh karena perusahaannya nggak punya duit misalnya untuk bisa masuk ke pelosok-pelosok, karena apa sendiri tuh untuk masuk kayak gitu tuh kan membutuhkan dana besar. Bisa saja itu misalnya kayak perusahaan asuransi itu digabung kayak gitu tuh, yang swasta misal untuk bisa menjadi masuk ke semua, itu bisa aja ya kayak gitu. Ya, Mas. Boleh saya tanggapi langsung ya, Mbak Yusufia ya? Ya. Baik, boleh. Ya, benar, itu dari sisi kebijakan tadi seperti itu saya bilang itu adalah yang paling efektif, tapi itu bukan yang paling mudah gitu, memang sulit. Tapi itu sangat efektif kalau misalnya BPJS bisa disyariahkan. Tapi kalau misalnya si perusahaan tadi seperti Mas Zainuddin bilang, keterbatasan modal itu benar. Saya kemarin bikin paper juga tentang asuransi di mata kuliah MLKS itu ya salah satu kekurangan, kelemahan deh dari asuransi syariah di Indonesia itu memang salah satunya itu masih keterbatasan modal untuk mengembangkan pasarnya itu. Benar itu Mas. Jadi kemudian satu lagi tambahannya, dia juga kalah bersaing dengan BPJS tentunya untuk sementara sekarang ini ya. Kalau misalnya masuk kayak ke rumah sakit gitu misalnya. Mungkin kalau dari sisi perusahaannya ini sekarang harus nembak yang kelas atas mungkin ya Mas. Ini sekarang untuk yang kelas atas kasih layanan ya, mengembangkan, ada produk engineering lah di situ, pengembangan produk asuransi syariah yang memberikan fasilitas yang menarik untuk kelas atas. Kalau untuk kelas bawah mungkin nanti kalah sama BPJS. Itu sih analisa dari saya Mas Musa, Mas Zainuddin. Terima kasih. Oke. Berarti PR-nya masih banyak ya BPJS. Ini asuransi syariah. Terima kasih atas tanggapannya. Mas. Thank you. Sama. Kira-kira gitu ya Mas Zainuddin ya. Ada beberapa hal yang bisa ini terkait dengan kebijakan ataupun karena tadi ternyata ada keterbatasan modal, kemudian ada kalah bersaing dengan BPJS yang memang notabene dia itu digunakan oleh pemerintah dan rata-rata yang bekerja sama itu adalah rumah sakit daerah yang memang digunakan oleh masyarakat, itu juga bisa mempengaruhi gitu. Selanjutnya ada jawaban untuk kelompok 3 ataupun 4 lagi. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab ya? Ya, saya mencoba menjawab Mbak Zizi. Oh, Mbak Selvi dulu ya? Oh iya, Selvi dulu ya. Ya. Udah Mbak Zi. Baik, silahkan Mbak Selvi dijawab. Izin menjawab buat pertanyaan Mas Freddy ya terkait UMKM tadi di tengah pandemi COVID-19. Di sini sebenarnya Mas Freddy, dari pemerintah sudah ada beberapa program ya. Yang pertama di sini program pemulihan ekonomi nasional yang mengarah pada sektor UMKM. Dan di sini pemerintah juga memberikan program subsidi bunga untuk pinjaman kurnya yang bertujuan untuk memudahkan UMKM untuk membayar cicilannya. Dan juga kita ketahui bahwasanya sedang gencar-gencarnya pemerintah di sini meluncurkan bantuan produktif UMKM. Dan terkait di sini digitalisasi UMKM digitalisasi UMKM, sebenarnya di sini menurut BI smartphone dengan koneksi internet di sini digunakan bagi pelaku UMKM sudah sebesar 84%. Jadi dari persenan tersebut kita ketahui bahwasanya hanya beberapa 26 yang belum menggunakan smartphone seperti itu.
Setelah itu, tujuan akses internetnya menurut BI di sini sebanyak 60,2% memasarkan produk melalui sosial media. Dan di sini untuk penggunaan internet untuk usaha dari BI di sini menyatakan bahwasanya sebanyak 80,6% sangat membantu untuk pelaku usaha UMKM. Jadi kita lihat di sini berarti dari secara akumulatif Indonesia di sini kebanyakan UMKM sudah beralih ke platform digital. Namun menjadi PR-nya di sini yang minim relatif kecilnya di sini pelaku UMKM yang belum menggunakan digitalisasi. Namun dari per daerah, per kabupaten sudah ada program kerjanya masing-masing. Contohnya di sini di Kabupaten Klaten, dari UMKM Kabupaten Klaten di sini dia ada program kerja di mana di sini ada sosialisasi kalau selama pandemi ini secara digital. Jadi secara online aja kayak semisal via Zoom gitu ada per 3 bulan sekali sejak pandemi COVID ini. Dan juga ada bantuan-bantuannya. Jadi sebenarnya dari pemerintah pun juga sudah memberikan sosialisasi ini Mas Freddy di UMKM-nya masing-masing. Hanya saja belum terlalu terekspos, belum terlalu gencar-gencarnya di publis gitu loh. Yang dipublis ini kayak bantuannya, pemerintah memberikan bantuan yang 2,4 juta, terus ada lagi bantuan berapa tuh 1,4. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya dari di tengah bantuan-bantuan itu, dari per kabupaten juga sudah memberikan sosialisasi secara rutin, jadi bertahap. Kemarin saya juga ikuti tuh di awal pandemi itu bulan Maret itu ada sosialisasi terkait penggunaan sosial media. Awalnya Instagram, terus kedua tuh beralih juga e-commerce. Jadi setelah bertahap itu sudah ada Mas Freddy sebenarnya. Namun juga lagi-lagi tidak semua UMKM di sini masuk ke jaring dari UMKM yang ada di data Kabupaten Kota Klaten ini gitu. Jadi tuh yang hanya mendaftarkan saja, kan yang mendapat bantuan itu yang mendaftarkan. Jadi yang ikut sosialisasi itu yang hanya mendapatkan bantuan itu dan sudah mendaftarkan. PR-nya di sini, namun di sini dari UMKM Klaten di sini belum menjaring semua dari UMKM-nya Mas. Jadi kemungkinan ini masih menjadi PR semuanya ya. Mungkin ada kebijakan tersendiri dari UMKM kabupaten kota yang kita sendiri pun juga belum diketahui dan dari pihak UMKM juga belum mengatakan gitu pada saat sosialisasi itu. Seperti itu Mas Freddy. Menambahkan juga ya Mbak Zizi, selaku moderator saya mohon izin bahwa kalau untuk program digitalisasi ini untuk solusi perkembangannya bagaimana untuk perkembangan produk halal ini sebenarnya sangat sebagai sebuah solusi ya untuk memajukan produk halal di negara kita. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi bahwa untuk dari hasil digitalisasi ini bisa mengembangkan omset penjualan kita. Jadi memang perlu sosialisasi dan pelatihan khusus dari pemerintah kepada UMKM mengenai program digitalisasi itu bagaimana. Dan ini nantinya memang sebagai sebuah solusi yang baik ya untuk mengembangkan produk halal di negara kita. Gitu. Tetapi ya kembali tadi ya seperti yang telah dijelaskan Mbak Selvi bahwa nyatanya memang para UMKM ini masih kekurangan pengetahuannya seputar tentang digitalisasi tadi. Tapi sebenarnya kalau si UMKM ini mau mencari, sebenarnya banyak sih program-program pelatihan yang diadakan oleh si mentor-mentor yang mengerti di bidang marketplace seperti itu. Gitu Mas Freddy? Mbak, terima kasih Mbak. Baik, sudah cukup jelas ya Mas Freddy ya untuk jawaban atas pertanyaannya ya. Iya Mbak. Oke, selanjutnya mungkin masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Ini punya Mas Freddy untuk kelompok 3, terkait kenapa hasilnya berbeda dengan data yang ditemukan tadi, kenapa bisa berpengaruh negatif untuk premi dari penelitian yang teman-teman lakukan, begitu. Nah, saya mencoba menjawab ya Mas Freddy, kenapa dalam penelitian kita kok bisa premi itu berpengaruh negatif dalam jangka panjang gitu kan. Jadi gini, meluruskan saja, jadi penelitian kita ini menggunakan data mulai premi asuransi mulai tahun 2014 sampai 2019, sedangkan untuk tahun 2020 kami tidak memakainya. Nah, alasan lain kenapa kok bisa berpengaruh negatif gitu kan. Jadi gini, ketika masyarakat itu untuk memutuskan untuk membeli polis asuransi, mereka itu harus mengurangi konsumsi mereka dan mengalihkan dananya menjadi premi asuransi. Nah, setelah dana itu masuk ke perusahaan asuransi, maka dana tersebut itu
tidak dapat segera ditransmisikan ke sektor real. Karena apa? Karena pilihan investasi yang sesuai syariah itu memang masih relatif terbatas. Akibatnya kenaikan jumlah premi malah menyebabkan dampak yang negatif pada pertumbuhan ekonomi tersebut. Seperti itu. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh Mas Aro. Oh ya, saya tambahin ya, Freddy ya. Nah, ya, dana yang masuk ke asuransi tadi, seperti kata Mbak Nada, itu kan jadi tertahan dalam waktu yang relatif lama dibanding dengan asuransi konvensional gitu, karena tidak langsung bisa ditransmisikan sektor real. Kalau ditransmisikan ke sektor real itu kan dari asuransi itu misalnya masuk ke bank dulu dalam bentuk deposito syariah ya kalau asuransi syariah, atau mungkin ke pasar keuangan dalam bentuk saham syariah, atau mungkin dalam bentuk obligasi syariah atau sukuk gitu. Nah setelah itu nanti baru deh setelah masuk ke saham syariah atau deposito, kalau misalnya dari bank, dana deposito itu baru di ini dalam bentuk pembiayaan ke masyarakat gitu, disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Ketika sudah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, nah baru masyarakat yang menggunakan dana itu kan baru melakukan kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi itulah yang seharusnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi kan. Nah, cuman karena tadi prosesnya itu relatif lama, jadi ada lag di situ. Nah, sehingga dalam waktu tertentu itu, dalam jangka panjang dalam jangka panjang ternyata hasil akhir dari tarik-menarik dari semuanya itu menyebabkan efek yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi efek negatif itu sangat kecil karena dana di asuransi syariah itu masih sangat kecil dibanding dengan pembentukan modal secara keseluruhan gitu. Tidak sampai 1% gitu, Mas Freddy. Jadi sebenarnya tidak terasa itu efeknya itu secara totalnya. Nah, mungkin mau ditambahin gimana? Potensi apa enggak sih untuk asuransi kalau misalnya porsinya sedikit tadi, apakah memang asuransi syariah ini memang impact-nya untuk di masyarakat itu sangat sedikit atau gimana? Tadi kan juga dijelaskan sama Mas Jen, memang untuk di rumah sakit ini agak ribet dan sebagainya ya untuk pengurusan. Kalau memang dari segi partner, mereka sebenarnya melakukan kerjasama juga, salah satunya dengan Admedica. Itu salah satu kerjasama antara pihak insurance dengan impact-nya memang kecil dengan pihak rumah sakit gitu. Tapi memang apakah ini untuk asuransi syariah ini potensinya sangat sedikit ya atau gimana untuk kedepannya gitu loh? Oh ya, sebenarnya kalau dari saya pribadi sendiri, saya berharap sebenarnya yang nomor satu, motivasi pengembangan asuransi syariah nomor satu itu bukan pengaruhnya terhadap ekonomi, bukan terhadap kesejahteraan dan lain sebagainya, tapi terbebasnya masyarakat dari transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariah gitu. Jadi misalnya dengan menggunakan asuransi syariah tidak harus itu lebih menguntungkan gitu. Tetap secara secara ekonomi lah atau secara hitung-hitungan untung rugi gitu. Tapi dengan menggunakan asuransi syariah itu setidaknya masyarakat itu diharapkan bisa bebas dari riba, bisa bebas dari maisir, bisa bebas dari goror. Itu kan harapan utamanya kan sebenarnya di situ, Mas Freddy. Jadi walaupun tadi mungkin impact-nya memang kecil, terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi menurut saya worth it untuk terus diperjuangkan gitu. Mengena nggak ya jawaban saya? Mungkin bisa. Gimana? Makasih Mas. Oh ya, sama-sama. Ya. Itu udah nambah pertanyaan lagi tuh sebetulnya ya Mas Reddy ya. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, makasih untuk jawabannya Mas Aro ya. Jadi sebetulnya itu lebih kenapa sih susah karena memang yaitu dananya kurang terserap ke sektor realnya. Itu yang akhirnya tadi itu preminya itu bisa berpengaruh negatif gitu ya. Dan kemudian kalau Mas Reddy tadi datanya itu tahun 2020, kemudian penelitian yang teman-teman lakukan itu dari 2014 sampai 2019. Iya, betul.
betul, Mbak. Ya, seperti itu, Oke, Mbak ini Zizi. sebelum masuk sesi 2, mungkin dari kelompok 4 sudah ada jawaban untuk jawabannya Mas Zainuddin tadi yang bakalan 2020 itu negara muslim terbesar itu akan berubah ke Pakistan. Lalu bagaimana ke depannya terkait dengan produk atau industri halal Indonesia? Itu gimana? Sudah ada jawaban Mbak Gina, Mbak Aul, ataupun Mbak Selvi? Sudah Mbak. Baik, monggo. Jadi gimana? Mau negara Islam nanti bergeser ke Pakistan lah atau kemana? Sebenarnya udah banyak wacana dan berita ya mengenai Indonesia itu kalah dari segi halal industri, bahkan dari negara-negara yang bukan Muslim. Kalaupun nanti kalah dengan Pakistan karena dia mayoritas penduduknya akan jauh lebih besar dari Indonesia ke depannya, ya itu memang bukan sebuah wacana baru ya. Bahkan Indonesia pun mulai dari sekarang saja sudah kalah dari negara-negara OKI, kemudian juga kalah dari negara yang bukan Muslim seperti Thailand, bahkan Cina. Karena memang produksi ekspornya memang Indonesia masih cenderung kurang. Mengapa demikian? Karena justru karena warga Indonesia mayoritas Muslim, sebagian besar warganya itu justru malah menganggap halal itu sebagai hal yang biasa. Jadi sebagian besar warga Indonesia itu masih belum paham bahwa potensi halal industri itu sebenarnya sangat potensial dan sangat besar. Banyak pelaku usaha juga yang melihat label halal itu hanya sebagai syarat penetrasi ke berbagai gerai retail. Padahal di balik itu brand halal bisa menjadi pedoman akan kualitas hidup yang juga menyehatkan dan aman bagi semua orang, tidak terkecuali untuk mereka yang bukan Muslim. Jadi memang kesadaran sih Mas yang pertama. Karena Indonesia itu mayoritas Muslim, jadi mereka justru malah tidak menyadari bahwa halal itu adalah bagian dari hal penting dalam industri bisnis juga, karena sudah terbiasa kan sebagian besar produk Indonesia yang kurang lebih halal. Jadi memang awareness mereka tentang produk halal jadi berkurang karena saking terbiasanya, saking tersedianya produk halal di mana-mana. Nah, kalau menurut tanggapan kita gimana opini kita terhadap ini ya, melihat peta potensi halal Indonesia. Kalau lihat peta potensi sih dilihat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia ini kan sebenarnya melimpah ya. Indonesia juga memiliki peluang berorientasi ekspor yang banyak. Kembali lagi gimana nanti cara mengoptimalkan potensi tersebut. Sebenarnya kalau cuma dari opini saya kan pasti kurang akademis ya. Tadi saya coba cari beberapa strategi yang memang akan dilakukan ke depannya. Salah satunya juga dari Bank Indonesia, yaitu menerapkan 5C, yaitu competitiveness, certification, coordination, campaign, corporation. Itu udah 5 ya, corporation. Nah, kompetitif atau daya saing itu dilakukan melalui pemetaan sektor potensial seperti sektor makanan, mode, wisata halal juga Indonesia juga lumayan maju. Kemudian sertifikasi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, Indonesia makin kesini makin mempermudah sertifikasi halal bagi UMKM. Kemudian dari koordinasi dan sinergi pemerintah tadi juga sudah saya sebutkan, dan dengan berbagai upaya pemerintah. Terus campaign, terutama campaign, itu diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya hidup halal itu bersifat universal, tidak hanya untuk muslim, namun juga untuk non-muslim juga, sehingga mereka itu menyadari bahwa halal industri itu menjadi sebuah keharusan bagi siapa saja, karena halal industri itu memang baik gitu. Kemudian ke corporation atau kerjasama, yaitu ya kerjasama antara pemangku kepentingan industri halal nasional maupun internasional. Mas, peta potensi halal sebenarnya banyak ya. Yang susah kan adalah cara melakukannya. Kalau misalnya strategi, kayaknya pemerintah udah banyak sekali melakukan strategi, cuman memang aplikasinya memang sedikit demi sedikit. Dan yang berhasil dan tidak berhasil kan juga menentukan ya Mbak, akhirnya ya, walaupun sudah banyak program yang diterapkan, ternyata di lapangan yang nggak berhasil, ya mau gimana lagi, upaya juga sudah diberikan gitu Mbak Gina ya. Mungkin karena keterbatasan sumber daya manusia, maksudnya pengetahuan sumber daya manusianya akan halal industri mungkin. Ya setidaknya Indonesia sudah berupaya lah. Nah, kita ini sebagai lulusan ekonomi syariah harusnya juga bisa menjadi salah satu agennya, karena kita kan paham tentang industri halal, ya harusnya kita juga mempraktekannya. Misalnya menjadi UMKM industri halal yang bisa mempelopori produk ekspor, nah itu juga dimulai dari kita sendiri juga, gitu. Itu Mas, kira ada tanggapan atau tambahan dari Mbak Aulia atau Mbak Selvi?
Ada tanggapan dari Mbak Aul atau Mbak Selvi? Udah Udah ya, sudah. cukup jelas ya. Oke. Iya, Mas Mbak, Zainuddin cukup gimana, jelas. Mas? Mas Oke, Zain? Oke. ya, oke, baiklah. Semoga kita menjadi agen-agen produk halal ke depan. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi agen. Bismillah, sebagai agen pembaru ya, terkait ekonomi kasih ya. Islam, kemudian industri halal. Baik, ini udah jam 12 ya teman-teman ya. Ada yang mau tanya lagi? Kita maksimalnya sebetulnya jam 12.15 kalau sesuai jadwal. Kalau masih ada yang mau tanya, ada enggak? Kita masuk. Sudah, Mbak. Udah ya. Atau ini, tadi kayaknya penasaran nih sama yang itu dari LPPOM MUI. Belum baca juga sih yang terkait metode modified offset atau audit MOSA. Kayaknya belum ada yang nanya. Itu 11 kriteria mungkin bisa disingkat aja tuh apa aja gitu. Ada nggak? Yang 11 kriteria halal kalau menurut LPPOM MUI. Ini langsung disampaikan di sini, Mbak, mengenai disebutin aja gitu ya secara singkat dari 11 kriteria SJH tadi ya. Iya, boleh Mbak. Kalian nanti buat bahan aja sih, mau kita akhiri gitu. Jadi kayaknya kan dibahas, tapi kayaknya itu menarik juga karena kita bahasnya kan dari segi juga kan kemarin Bapaknya sempat menekankan ya kalau dari sisi halalnya, kemudian kriteria yang seperti apa itu mungkin bisa lah di-share ya. Oh iya, Mbak. Jadi kalau untuk 11 kriteria sistem jaminan halal yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI, itu yang pertama ada kebijakan halalnya, gimana kalau si perusahaan itu harus komitmen untuk menghasilkan produk halalnya itu secara konsisten. Kemudian juga yang kedua ada tim manajemen halal, di mana ini timnya harus yang bertanggung jawab secara penuh terhadap perencanaan, kemudian juga evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal yang ada di perusahaan itu tadi. Kemudian yang ketiga adanya pelatihan, di mana ini mencakup mengenai kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan ataupun sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan perusahaan. Kemudian yang keempat ini ada bahan-bahan yang digunakan oleh perusahaan ini harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI, di mana ini nggak boleh ada tercampurnya bahan haram ya di sana. Kemudian juga yang kelima ada fasilitas produksi. Kemudian yang keenam ini mencakup tentang produknya bagaimana. Kemudian yang ketujuh ada prosedur tertulis aktivitas kritis, di mana ini mencakup mengenai penggunaan bahan baru, kemudian bagaimana pembelian bahan, formulasi dan pengembangan produknya itu bagaimana, kemudian pemeriksaan terhadap bahan baku yang datang. Nah, kemudian juga yang kedelapan, ini ada kemampuan telusurnya, di mana perusahaan itu harus mempunyai prosedur tertulis bagaimana menjamin ketelusuran produknya itu datang dan ketika sampai itu harus ditulis dan ditelusuri secara penuh benar-benar. Kemudian yang kesembilan ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kriteria halal, ini harus ditangani secara baik oleh perusahaan itu sendiri dan tidak boleh bercampur dengan bahan halal. Kemudian yang ke-10 adanya audit internal, di mana dari setiap perusahaan itu harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH-nya itu. Kemudian yang ke-11 ada mengenai kaji ulang manajemennya, di mana perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk mengkaji ulang manajemen, setidaknya sekali dalam setahun ya, gitu. Udah sih Mbak, gitu aja sebenarnya, dan lebih ke arah internal perusahaannya itu sendiri sih kalau SJH tadi. Oke, terima kasih Mbak Aulia dan juga kedua kelompok yang sudah mempresentasikan untuk paper yang sudah dibuatnya ya, baik kelompok 3 dan juga kelompok 4. Ini kasih closing statement nggak Mas Aro? Kayaknya juga udah lengkap ya, udah ada kesimpulannya, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Ini saya cuma nambahin aja tadi, ada beberapa hal yang menurut Mbak Gina atau kelompok itu yang berpengaruh ke depannya terkait dengan persaingan tadi ada 5C,
terkait kompetitif, kemudian ada sertifikasi, koordinasi, kemudian perkenalan bahwa produk halal itu bisa berlaku untuk universal dan juga kerjasama. Selain itu, kesadaran itu perlu ditingkatkan agar kita bisa bersaing di kancah nasional, serta kalau dilihat dari asuransi sebetulnya tidak melihat dari seberapa besar perkembangan atau mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, tapi lebih melihat asuransi itu menghindarkan kita dari riba, maisir, ataupun horor. Begitu ya kira-kira untuk closing statement hari ini. Sebagai moderator, saya akhiri ya untuk presentasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.